Kita coba soal berikut ya. Misalnya di sini diminta untuk dengan trial and error kita menghitung debit aliran bila diketahui zat cair yang memiliki kekentalan kinematik atau mol sebesar 1,7 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat per detik mengalir melalui pipa berdiameter 20 cm dan tinggi kekasaran pipanya diketahui 0,1 mm, di mana pengaliran tersebut mengakibatkan kehilangan tenaga atau head loss sebesar 50 cm untuk setiap 10 meter panjang pipa. Nah, sebagaimana tadi kita sudah bisa menguraikan apa saja yang diketahui, kekentalan kinematiknya diketahui, panjang pipa yang diamati diketahui, kehilangan tenaga atau head loss-nya diketahui, ya, kemudian diameter pipanya diketahui, kemudian tinggi kebesaran pipanya diketahui, ya. Yang ditanya tadi dalam soal adalah kita diminta untuk menghitung debit aliran, ya. Berarti kita diminta untuk menghitung Q pada akhirnya. Nah, dari informasi tinggi kebesaran pipa dan diameter pipa, kita bisa menemukan terlebih dahulu berapa K per D-nya atau kekasaran relatifnya, ya. Setelah satuannya kita samakan, maka kita bisa mendapatkan K per D-nya adalah 0,0005, ya. Karena apa? Karena K-nya adalah 0,1 atau sama dengan 0,0001 meter, sedangkan diameter pipanya adalah 20 cm atau sama dengan 0,2 meter. Jadi kalau K per D 0,0001 dibagi 0,2, ya, kita mendapatkan 0,0005. Nah, sekarang dengan menggunakan persamaan Darcy-Weisbach, kita bisa menghitung berapa kehilangan tekanannya atau head loss-nya, di mana head loss ini karena gesekan berbanding lurus dengan koefisien gesekan, dengan panjang pipa, dengan kuadrat kecepatan aliran, dan berbanding terbalik dengan diameter pipa, dan 2 kali percepatan gravitasi. Dari sini, kita bisa masukkan besaran-besaran yang sudah diketahui. Dalam soal, HF-nya diketahui, kemudian panjang pipanya diketahui, panjang pipa yang diamati diketahui, diameter pipa diketahui, kemudian percepatan gravitasi diketahui. Nah, terdapat 2 variabel yang belum diketahui, yakni F dan V. Per definisi, satu persamaan dengan 2 variabel yang belum diketahui tidak bisa diselesaikan, kecuali dengan cara trial and error. Nah, kalau ini kita sederhanakan, maka kita akan mendapatkan bahwa F kali V kuadrat sama dengan 0,02 meter kuadrat per detik kuadrat. Atau kalau V kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri, maka V kuadrat sama dengan 0,02 meter kuadrat per detik kuadrat dibagi dengan F. Atau kalau kita akarkan kedua ruas, maka V sama dengan akar dari 0,02 meter kuadrat per detik kuadrat per F. Katakanlah ini sebagai persamaan satu yang kita sudah dapatkan. Karena terdapat 2 variabel dalam satu persamaan, maka tidak bisa diselesaikan secara langsung kecuali dengan trial and error. Kemudian kita gunakan diagram Moody. Langkah pertama adalah kita mencoba asumsikan bahwa aliran adalah turbulen sempurna. Ambil saja angka 10 pangkat 8, karena kita tahu bahwa berapapun bilangan Reynolds-nya pada saat turbulen sempurna, pada rejim turbulen sempurna, akan menghasilkan koefisien gesekan yang sama. Jadi kita asumsikan, padahal kita belum tahu apakah aliran ini adalah turbulen sempurna pada zona 3C sesuai dengan percobaan Nico Raschel, kita belum tahu, tapi kita memberikan asumsi saja. Kita mulai pendekatannya dari sini, karena kita yang paling mudah ini pintu masuknya. Nah, kalau kita lihat di diagram Moody ini, kalau kita ambil asumsi pertama adalah ini adalah turbulen sempurna, kita ambil angka 10 pangkat 8. Kemudian kita ambil K per D-nya sesuai dengan yang sudah diketahui. Kita akan mendapatkan ini sebagai F-nya. Ya, jadi kalau kita kembali ke
tadi. Kalau kita asumsikan dia adalah turbulen sempurna, artinya R atau bilangan Reynolds-nya adalah 10 pangkat 8, kita akan peroleh untuk K per D 0,0005, ini tadi dari soal kita ketahui, kita peroleh koefisien gesekan 0,0165. Ini kita peroleh dari diagram Moody. Nah, kalau ini kita substitusikan ke persamaan 1 yang kita dapatkan tadi, ya, kita masukkan angka F-nya adalah 0,0165, maka kita peroleh kecepatan alirannya adalah 1,1 meter per detik. Apakah ini sudah selesai? Ya, nanti dulu, karena kita belum uji apakah ini cukup konsisten dengan bilangan Reynolds yang memiliki hubungan dengan kecepatan aliran, diameter pipa, dan kekentalan kinematik. Nu ya, ini lambangnya keliru. Kita masukkan V yang kita sudah dapatkan dari percobaan pertama, 1,1 meter per detik. Diameter pipa yang sudah diketahui kita masukkan ke dalam persamaan. Kemudian kekentalan kinematiknya kita masukkan 1,7 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat per detik. Kita peroleh bilangan Reynolds sebesar 129.412. Nah sekarang kita coba masukkan bilangan Reynolds ini ke dalam diagram Moody. Kalau kita masukkan 129.412 dan K per D-nya 0,005, maka kita akan peroleh F-nya, F berikutnya, F yang percobaan kedua adalah 0,02. Coba kita lihat di diagram Moody-nya. Nah, percobaan kedua, kalau bilangan Reynolds-nya adalah 129.412 dan K per D-nya adalah 0,005 di sini adalah 0,005, antara dia di antara 0,0004 dengan 0,006, ya, maka kurva ini ya akan bersinggungan di titik ini, ya. Dan kalau kita tarik garis ke sumbu Y, kita mendapatkan attempt yang kedua, percobaan yang kedua, kita mendapatkan angka 0,02, ya. Jadi kalau kita kembali ke apa yang kita sudah hitung tadi, dengan memasukkan angka 129.412 dan K per D-nya 0,0005, kita peroleh F adalah 0,02. Nah, dengan cara yang sama coba kita substitusi ke dalam persamaan 1 kembali. Kita masukkan F-nya adalah 0,02. Dari persamaan 1 ini kita memperoleh bahwa kecepatannya adalah 1 meter per detik. Nah, sekarang dengan ditemukannya kecepatan aliran sebesar 1 meter per detik ini, coba kita cek konsistensinya ke dalam bilangan Reynolds. Ya, kita masukkan kecepatan alirannya 1 meter per detik. Kemudian kita mendapatkan angka 117.647. Nah, dengan cara yang sama, kita coba masukkan kembali ke dalam diagram Moody untuk bilangan Reynolds yang kita temukan dari attempt atau percobaan kedua dan K per D 0,0005. Apakah kita mendapatkan ini ya? Nah, coba kita kembali ke diagram Moody-nya, 117.647. Ya, kira-kira sedikit di sebelahnya ya. Sedikit di sebelahnya, di sini, kalau kita tarik ke atas, itu tidak terlalu bergeser dari titik yang sama. Karena diagram garis kurvanya ada di sini, kita bisa mengatakan bahwa dia juga akan menghasilkan angka yang sama. Kita dapatkan koefisien gesekan yang sama dengan percobaan sebelumnya, yakni 0,02. Apa simpulannya setelah itu? Oleh karena F pada percobaan yang kedua dan ketiga adalah sama dan sama dengan 0,02, maka kita berkesimpulan bahwa F-nya adalah 0,02, dan dari perhitungan kita diperoleh bahwa kecepatan alirannya adalah 1 meter per detik. Oleh karena diameter pipa sudah diketahui sebelumnya, ya, sebesar 0,2 meter, maka kita bisa menghitung debitnya dengan persamaan ini, bahwa Q sama dengan A dikali V. Nah, oleh karena A adalah V per 4 kali D kuadrat, dan V-nya sudah kita ketahui,
maka tidak ada variabel yang tidak diketahui lagi, dan kalau kita masukkan ke dalam persamaan, maka kita akan mendapatkan Q-nya atau debit alirannya adalah 0,0314 meter kubik per detik, ya, atau kalau kita rubah ke liter per detik sama dengan 31,4 liter per detik.